misalkan ada yang salah, ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Reza atas jawaban yang tadi ditanyakan oleh para peserta. Ada 5 peserta di sesi yang kedua ini yang mendapatkan gratis untuk daftar ulang, tidak perlu membayar. Silakan hubungi Bu Ida dan namanya tercatat di sini ada 5 orang tadi sudah dijawab oleh Pak Reza. Oke, sebelum ke sesi berikutnya kita akan coba hubungkan dengan Pak Agus akan membuat resume dulu secara keseluruhan di sesi yang kedua. Nanti kita akan hubungkan dengan Wardah dan Wardah hari ini akan membagikan ratusan hadiah, saya kira. Itu saja. Sebelumnya kita kembali lagi ke Pak Agus Sobat. Pak Agus, semangat. Atur nuhun, Bang Eris. Saudara-saudara sekalian, peserta webinar. Pak Agus, mohon izin, Pak Eris mungkin ya, saya juga mohon izin. Ini terkait dengan yang tadi ya, untuk door prize pembukaan rekening efek ya, pembukaan rekening efek, door prize nanti ada 100.000 ya, door prize untuk bisa langsung digunakan buat beli saham ya. Itu nanti syaratnya adalah Bapak Ibu harus follow Instagram IDX, IDX_Jawa Barat ya. Ini saya ketik aja di kolom chat ya, IG IDX @IDX_Jawa Barat ya. Barat, kemudian nanti di screenshot ya, di screenshot bahwa sudah follow. Screenshotnya dikirim ya, Pak Reza ya? Ya, betul. Screenshotnya nanti dikirim ke nomor WA 0878 2397 6513. Ini saya kirim ke Bu Ida di kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu juga silakan bisa nanti follow Instagram ya, IG kita @idx_Jawa Barat, kemudian screenshotnya itu nanti dikirim ke WA 0878 2397 6513 ya. Itu mungkin baik, bagus, Pak Eris. Ada Pak ya? Atur nuhun Pak Reza. Atur nuhun Pak Reza, terima kasih sekali sudah banyak ilmu yang diterima oleh teman-teman peserta webinar. Ada beberapa hal yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Reza tadi. Ternyata bahwa berinvestasi di pasar modal itu jauh lebih menguntungkan ketimbang investasi di sektor perbankan, misalkan termasuk juga di dalam bentuk deposito atau misalkan dalam bentuk sektorial ataupun yang lainnya. Ternyata tadi disampaikan bahwa berinvestasi di pasar modal itu ada beberapa keuntungan yang mungkin diperoleh oleh investornya. Salah satunya dari capital gain, yaitu hasil dari jual beli saham, mungkin juga dari dividen dalam jangka panjang, dan tentu juga mendapatkan keuntungan dari hal-hal non-ekonomis, seperti hanya prestise dan nama baik. Nah, yang jadi masalah adalah terutama kenapa investasi di pasar modal atau melalui pasar modal ini relatif masih rendah, termasuk tadi dijelaskan oleh Pak Reza, ternyata Bank BRI, Bank Rakyatnya Indonesia, itu ternyata saham yang dimiliki, yang di luar saham yang dimiliki oleh pemerintah, oleh negara, yang di betul-betul saham dari Bank BRI yang dijual ke masyarakat, ternyata masih lebih dominan dikuasai asing. Nah, kalau seandainya seperti ini, yang tercermin dari data-data seperti ini, yang diuntungkan dari pasar modal kita, terutama dari perusahaan-perusahaan yang sudah menjual sahamnya di pasar modal, dinikmati oleh asing. Nah, harusnya tentu PR kita ke depan adalah bagaimana keuntungan-keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal itu bisa terdistribusi kepada masyarakat kita, kepada bangsa kita. Persoalan yang paling besar ketika kita berbicara mengenai pasar modal,
pasar modal itu kalau di Indonesia tidak begitu populer, tidak begitu familiar, sehingga hanya segelintir orang yang tahu tentang pasar modal. Sementara kalau di luar negeri, katakan tadi seperti Warren Buffett itu orang terkaya di dunia, hanya untuk tahun 2019 saya kira kalah oleh pemilik Amazon dan oleh pemilik Microsoft ya. Nah, ternyata sudah mulai berinvestasi di pasar modal pada usia 11 tahun, bayangkan saja. 11 tahun itu relatif usia yang masih anak-anak lah, sudah bisa berinvestasi di pasar modal. Dan ternyata di luar negeri itu popularitas pasar modal itu seperti halnya kita mengenal bank gitu. Jadi kalau kita mengenal pasar modal di Indonesia, tidak banyak orang yang tahu, hanya segelintir orang yang tahu, terutama mereka yang pernah mendapatkan materi tentang pasar modal. Di luar negeri itu seperti di Amerika, pasar modal itu populernya sama dengan seperti kita mengenal bank. Kalau di Indonesia mungkin dari anak yang kecil sampai dewasa, sampai orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek pasti mengenal bank. Nah, di luar negeri itu, orang mengenal pasar modal sama seperti mengenal bank. Masalahnya di Indonesia, hanya segelintir orang atau hanya terbatas orang yang tahu tentang pasar modal. Nah, mudah-mudahan ini, dengan upaya-upaya yang dilakukan, bagaimana mengenalkan pasar modal di masyarakat. Nah, hari ini kita mencoba mengenalkan pasar modal di depan mahasiswa kita. Nah, terjadi perubahan. Bahwa ternyata menanam modal di pasar modal jauh lebih menguntungkan. Bahkan tadi ketika kita membuat perbandingan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Reza, ketika kita memperbandingkan antara harga emas dengan harga saham, kalau tadi kita lihat seperti saham BCA saja, dalam 15 tahun itu bisa meningkat 300% dari harga emas. Nah, itu coba bayangkan nilai yang sangat besar. Padahal yang kita tahu sementara ini berinvestasi yang paling menguntungkan adalah di emas. Nah, kenapa tidak sekarang mahasiswa yang sudah agak terbukakan informasi tentang pasar modal, mulai bisa berinvestasi di pasar modal. Hanya masalahnya ketika kita berinvestasi di pasar modal, tidak langsung kepada pasar modalnya. Terutama adalah ketika kita berinvestasi di pasar modal itu adalah melalui sekuritas trading, perdagangan sekuritas. Yang tadi Pak Reza sudah sampaikan ada 105 perusahaan yang melakukan sekuritas trading. Nah, yang sekuritas trading juga terbagi dua, ada yang penjaminan dan ada yang sifatnya trading. Yang kita pilih adalah yang trading. Dan ketika Anda berinvestasi untuk mempermudah kita investasi di pasar modal, tentunya harus tadi banyak membaca, banyak belajar, sehingga investasi yang kita lakukan itu akan tepat sasaran. Meskipun tadi Pak Reza sudah menyampaikan juga, dalam jangka panjang berinvestasi di pasar modal itu jauh lebih sangat menguntungkan. Apalagi Pak Reza tadi sudah menyampaikan beberapa data dan fakta perekonomian Indonesia di tahun 2030, di tahun 2045, bahkan itu insya Allah optimis bisa tercapai gitu ya. Sehingga ada harapan meskipun sekarang perusahaan-perusahaan yang di pasar modal itu mengalami tren turun, tadi ada yang berapa persen, ada yang 11% BCA, kemudian ada yang berapa persen lagi. Tidak semuanya sih, tetapi ada beberapa perusahaan yang nilainya turun. Nah, itu hanya respon sesaat. Saya kira kalau sudah pandemi COVID ini berakhir, ekonomi pulih lagi, maka kondisinya akan sangat berbeda. Dan tentu sekali lagi kepada teman-teman sekalian peserta webinar yang sudah nggak sangat memahami sih, minimal sudah agak lebih mengenal tentang bagaimana investasi di pasar modal, mulailah kita berinvestasi nanti di pasar modal. Termasuk para dosen juga mungkin, tendik juga, para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mudah-mudahan sudah mulai terbuka wawasannya untuk bisa berinvestasi di pasar modal. Hanya yang belum terselesaikan dan belum dapat dijawab itu Pak Reza adalah
pemahaman yang sangat keliru antara forex, investasi di pasar uang, terutama ada pasar uang asing, dengan investasi di pasar modal. Ini sangat jauh berbeda. Kalau ternyata teman-teman sekalian, kalau kita lihat di masyarakat, banyak yang sudah ikut forex, bahkan banyak yang mengalami kegagalan. Kalau boleh memohon kepada Pak Reza, mumpung masih on dengan kita, bisa menjelaskan tentang perbedaan antara sekuritas trading dengan forex. Mudah-mudahan, karena yang sangat banyak dikenal oleh teman-teman sekalian, termasuk masyarakat awam, adalah forex gitu. Mohon ke Pak Reza, kalau bisa menyampaikan secara singkat perbedaan antara sekuritas trading dengan forex. Mohon Pak Reza. Nuhun. Baik Bapak, terima kasih. Jadi kalau forex sendiri memang produknya itu adalah foreign exchange ya. Walaupun memang yang sekarang ini mungkin yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat adalah transaksi foreign exchange ini transaksi berjangka gitu ya, transaksi bukan langsung beli valuta asingnya dalam bentuk fisiknya, katakanlah dolar gitu, beli fisiknya dolarnya tidak gitu ya, tapi dalam bentuk kontrak itu yang dilakukan dan ini memang terus terang resikonya jauh lebih tinggi daripada kita investasi di saham ya, investasi di forex tersebut ya. Ya, produknya berbeda. Tadi produknya adalah foreign exchange, valuta asing. Kemudian kalau di pasar modal, produknya itu ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas satu perusahaan. Kemudian juga ada obligasi, ada sukuk. Tadi itu produk yang di pasar modal. Kalau di forex itu produknya adalah valuta asing. Berbeda ya produknya. Dan kalau kita lihat di daftar orang terkaya di dunia, nggak ada yang kaya dari forex, Pak. Tapi kayanya justru dari saham gitu ya. Dari mereka berinvestasi di saham. Saham itu kalau kita untungnya bukan hanya dari kenaikan harga sahamnya, tapi dari dividen. Perusahaan untung kita dapat dividen. Kayak koperasi untung dapat SHU gitu ya. Tapi kalau forex nggak ada tuh yang namanya dapat dividen ya Pak. Nggak ada yang namanya dapat SHU. Hanya selisih antara tadi kursnya antara kenaikan maupun juga penurunan kurs ya. Memang dia bisa open buy, open sell gitu ya. Bisa dua sisi gitu ya Pak. Tergantung kita pasangnya apa, open buy, close sell, open sell, close buy, seperti itu apa. Kalau misalkan di forex, tapi kalau di saham adalah nggak ada seperti itu, nggak ada bisa open sell, close buy, nggak seperti itu. Kita beli, kemudian setelah itu kalau perusahaan naik, kinerjanya bagus ya kita bisa dapat capital gain dan kita bisa juga dapat dividen dan juga bisa hadir di RUPS seperti itu Pak. Dan itu tambahan yang terkait dengan forex. Jadi Bapak Ibu, kalau kami terus terang kami dari bursa ya kami mengajak Bapak Ibu juga buat mulai memiliki perusahaan-perusahaan besar kita yang punya prospek yang bagus. Dan ini Pak, di Sukabumi kita belum punya galeri investasi. Kalau di kampus di seluruh di Jawa Barat kita ada 45 galeri investasi di Jawa Barat ya. Di Sukabumi belum ada nih Pak, di kampus-kampus di perguruan tinggi kita ada galeri-galeri investasi, tapi di kampus-kampus di Sukabumi belum ada Pak. Kita juga berharap ke depannya nanti bisa mendirikan galeri investasi di STI PGRI Sukabumi ya. Kalau di Bandung itu banyak Pak, kayak di Unpad aja ada 2 galeri investasi kita, bahkan ada di Fakultas FISIP, di FISIP dan FEB-nya Unpad kita ada galeri investasi. Jadi di galeri investasi itu juga nanti Bapak Ibu bisa, mahasiswa-mahasiswa bisa belajar langsung gitu ya, bagaimana investasi saham yang baik dan benar tentunya, bagaimana caranya menganalisa, dan kemudian juga ada banyak hal ya penelitian-penelitian terkait dengan pasar modal ya, terkait dengan saham. Nah ini juga bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa. Kemudian juga bisa juga dalam langkah penelitian, kemudian pengabdian masyarakat juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ini banyak dilakukan juga oleh kampus-kampus lainnya. Mudah-mudahan ke depan juga di STI PGRI Sukabumi bisa didirikan galeri investasi Bursa Efek Indonesia atau galeri investasi yang syariah juga, galeri investasi syariah Bursa Efek Indonesia. Jadi dari saat ini ada 707 perusahaan tercatat di bursa, 462-nya diantaranya itu adalah saham-saham syariah. Saham-saham syariah ini
yang melakukan screening siapa? Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin investasi sesuai syariah, kita bisa beli saham-saham syariah. Dan buka rekeningnya juga bisa buka rekening syariah. Kalau kita buka rekening syariah, maka nanti kita hanya bisa beli saham-saham syariah saja, gitu. Itu mungkin Pak Tambahan. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza. Bagi teman-teman sekalian peserta webinar yang masih bertanya tadi tentang perbedaan antara forex, berinvestasi di forex dengan di pasar modal, tadi Pak Reza sudah menjawabnya dengan begitu lugas bahwa jauh berbeda antara investasi di pasar modal yang instrumennya adalah saham dan obligasi dengan investasi di forex. Investasi di forex tadi sangat berisiko tinggi, maka seringkali kita mendengar banyak sekali yang gagal investasi di forex. Dan memang tidak ada orang terkaya di dunia atau orang terkaya di Indonesia berbisnis forex. Yang ada adalah orang yang kaya di dunia, mereka yang bergerak di investasi seperti di investasi instrumen pasar modal seperti Warren Buffett. Kemudian untuk yang berikutnya yang tadi, mudah-mudahan segera ditindaklanjuti nanti oleh panitia, oleh kampus Pak Reza, ketika kita insya Allah mudah-mudahan segera ditindaklanjuti untuk membuka galeri investasi pasar modal di STIPGRI Sukabumi. Saya kira ini tawaran yang sangat menarik, mungkin nanti akan dengan cepat ditindaklanjuti supaya bisa cepat direalisasikan. Mengingat memang tadi sangat besar peluangnya di Sukabumi. Di Sukabumi banyak orang kaya, Pak. Banyak pengusaha perkebunan. Juga banyak pengusaha-pengusaha lain yang bisa mudah-mudahan diajak untuk bisa berinvestasi di pasar modal. Nanti Bu Ida, Bu Nurnisa yang akan menindaklanjuti secara cepat untuk secepatnya pula direalisasikan pembukaan galeri pasar modal di Sukabumi yang bertempat di kampus STIPGRI Sukabumi, di STIPGRI Sukabumi. Terima kasih Pak Reza. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan segera direalisasikan. Amin, 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 insya Allah. Para peserta webinar sekalian, alhamdulillah wa syukurillah kita sudah menyelesaikan kegiatan webinar ini dengan narasumber yang tadi. Yang pertama adalah Profesor Dr. Ruli Indrawan MSI, beliau adalah Sekretaris Kementerian UKM dan Koperasi, dan Pak Reza Sadat barusan adalah Kepala Perwakilan Pasar Modal untuk Provinsi Jawa Barat. Saya kira ada beberapa hal yang menarik dari kedua narasumber. Yang pertama, kalau kita boleh simpulkan, dalam kondisi COVID seperti ini, hanya satu, bagaimana kita mensikapinya dengan mencoba merubah paradigma berpikir. Supaya kita tidak terjebak dalam situasi yang penuh ketidakpastian dengan disikapi banyak mengeluh, kemudian disikapi dengan kurang optimis, maka kita harus merubah cara pandang kita supaya bisa lebih optimis. Tadi disampaikan oleh Prof. Ruli bahwa salah satu untuk mensikapinya adalah dengan meningkatkan kreativitas kita. Kemudian yang kedua yang kita dapatkan dari webinar hari ini, bagi usaha-usaha yang sudah selama ini berjalan dikelola oleh para mahasiswa yang memenuhi persyaratan mendapat bantuan dana hibah yang namanya adalah bantuan produktivitas usaha mikro. Itu silakan baca di webnya Kemenkop, dan di situ kalau memenuhi persyaratan mendapatkan dana hibah sebesar 2,4 juta rupiah. Dengan catatan usahanya sudah berjalan dan memang terkena dampak. Kemudian yang berikutnya, untuk mensikapi keadaan ekonomi yang relatif penuh ketidakpastian ini, adalah bagaimana sebaiknya kita lebih memanfaatkan teknologi dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh peserta webinar, terutama yang sudah selama ini eksis di dunia usaha. Dan kemudian yang terakhir adalah mudah-mudahan ternyata kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Pak Reza tentang bagaimana kita bisa berinvestasi di pasar modal, dan itu jauh lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Mudah-mudahan
di STIE di kampus kita segera bisa ditindaklanjuti pembukaan galeri untuk investasi di pasar modal sehingga lebih banyak orang yang tercerahkan dan mudah-mudahan kita semua bisa menindaklanjuti untuk mulai merintis untuk berinvestasi di pasar modal. Saya kira itu adalah merupakan pokok-pokok pikiran dari kegiatan webinar hari ini. Mudah-mudahan kita semua peserta webinar mampu memperoleh ilmu-ilmu yang bermanfaat dan mampu menindaklanjutinya dengan bersikap positif dan segera mengambil sikap untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih baik ke depan, terutama ketika kita mau berusaha dan mau berinvestasi. Sekali lagi kepada Pak Reza Sadat, terima kasih ilmunya, terima kasih atas kesempatannya untuk kepada kami semua warga kampus SPGRI Sukabumi, belajar banyak dari Bapak dan mudah-mudahan ilmu yang telah Bapak sampaikan, telah Bapak share ke kami, dijadikan sebagai amal soleh. Dan mohon doanya juga Sivitas Akademika STKPGRI Sukabumi semuanya mendapatkan kesuksesan, mampu mensikapi dengan positif terjadinya pandemi dan mampu menjadi orang-orang yang sukses dan banyak juga mudah-mudahan menjadi pengusaha dan investor yang sukses. Terima kasih. Saya kira kepada semuanya kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Umar telah dulu ya kegiatan seminar hari ini. Baik, kita akan bagi-bagi hadiah dari Wardah ya. Kita sambungkan saja langsung. Sebelum nanti setelah ini kita akan bagikan untuk pengisi yang absen dan juga apa namanya buat sertifikat ya. Sebentar lagi kita sambungin dulu dengan Wardah. Silakan dari Wardah. Iya, terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan pada Wardah. Ya, saya akan membuka dulu Wardah hari ini ya, karena hari ini kita nggak tahu terus bulannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Wardah Kosmetik membagikan hadiah nih. Kita bakal bagi-bagi hadiah hari ini. Banyak sekali hadiah buat teman-teman dan juga kita bakal bagi-bagi kode voucher gratis. Potongan harga dari pembeli minimal 150.000 dapat potongan 22.000 di Kosmetik. Nah, hari ini kita Wardah mau ngapain sih di sini ya? Nah, tadi semua teman-teman sudah dibekali ilmu-ilmu ya dari tentang saham ataupun tentang ini ya apa usaha bisnis di masa new normal ini. Nah, sekarang kita akan bagaimana memberikan tips dan trik buat muka-muka teman-teman nih, sahabat-sahabat semua di sini untuk menjadi glowing. Kalau misalnya sekarang kegiatannya di rumah aja, badan kita bikin glowing, tapi jangan lupa mukanya tetap loh harus glowing ya. Nah, pasti teman-teman penasaran ya bagaimana tips dan triknya. Nah, sekarang mau ngejelasin dulu nih promo-promo apa aja yang kita bakal bagiin khusus buat peserta seminar webinar dari STIE hari ini. Jadi di Wardah sendiri kita ada akun resminya, akun officialnya di Shopee yaitu sospes.sukabumi. Jadi buat teman-teman di sini orang Sukabumi nggak usah jauh-jauh lagi beli produk Wardah karena sudah hadir di Sukabumi sehingga lebih murah nih ongkirnya. Nah, di sini khusus untuk peserta di sini kita punya potongan spesial ya. Jadi teman-teman pembelian 2 item ini yang harusnya teman-teman beli 46.000 sekarang menjadi 33.000 akan mendapatkan agenda lucu nih ya, agenda gratis. Ini lucu banget, ini bekerja sama dengan NKCTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini lucu banget. Nah, seperti ini ya. Ini hanya ada di sospes.sukabumi ini, di akun Shopee kami. Kemudian, untuk pembelian 2 item ini juga, ini harusnya harganya 80-an, ini jadinya harganya 60-an ya. Untuk mencerahkan dalam waktu 28 hari, biar muka makin glowing. Nah, jadi ini ada dapat pot cantik dari NKCTHI. Ini khusus untuk peserta webinar STIE aja ya, dapat potongannya dan hadiahnya. Kemudian,
ada yang terakhir nih yang paling lucu. Nah ini 3 item ini produk baru dari Wardah. Ada concealernya, kemudian 1 paket untuk pencerahannya. Harusnya ini harganya 155.000, tapi khusus untuk peserta webinar hari ini yang harganya menjadi 85.000. Jadi ini lucu banget ya Sosbudnya ya. Jadi buat teman-teman ngampus gitu ya. Nah, jadi langsung aja check out di Sosbud.Sukabumi. Nah itu, dan nanti kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya juga, boleh nih, ada tim kami juga, ada Kak Karina, ada yang bakal bantu chat teman-teman di kolom chat ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, dan kita akan bagi-bagi hadiah juga untuk nanti 4 penanya terbaik, kita bakal bagiin hadiah buat teman-teman. Ya, jadi seru-seruan banget ya. Nah, oke, mungkin udah nggak sabar lagi nih, gimana sih cara mencerahkan wajah ataupun menjaga kulit ya, ataupun mengenal jenis kulit teman-teman di sini. Di sini saya akan ditemani oleh 2 orang rekan saya yang kalah cantik juga. Kakak Mufi sudah terhubung? Sudah. Bisa langsung aja ya, Kakak Mufi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan buat teman-teman, hari ini aku mau pujian dari tim promosinya Wardah Area Sukabumi. Nah, hari ini aku mau sharing tentang skincare education. Mungkin buat teman-teman yang sekarang sibuk di rumah aja, mungkin untuk mengisi kekosongan nih di rumah aja, jadi tetap harus merawat kulit wajah kita, apalagi di masa new normal seperti sekarang ini, kan kita banyak nih kegiatan secara virtual ataupun kita di luar rumah selalu menggunakan masker. Nah, pastinya pengen dong walaupun menggunakan masker, tapi kulit kita itu masih tetap terlihat bagus, glowing, sehat. Nah, di sini mau sekedar sharing-sharing ataupun misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain seputar perawatan produk Wardah, boleh banget langsung di kolom chat. Nanti kita bakal pilih untuk dua penanya terbaik, nanti bakal dapetin produk dari Wardah. Boleh di-script? Nah, hari ini buat teman-teman semua yang mau bertanya juga nanti bakal ada hadiah dari Wardah. Gitu. Nah, kalau misalnya sekarang di masa new normal seperti sekarang ini, pastinya teman-teman ngerasa nggak sih kalau misalnya kok di rumah aja bukannya kulit malah makin bagus, kok ternyata malah makin kusam, ataupun kok kulitnya malah jadi menggelap ya, kok kenapa ya, sedangkan aktivitas kok jarang banget keluar rumah, kenapa gitu. Nah, di sini di layar teman-teman sudah tampil tentang perawatan. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau merawat kulit teman-teman, jadi lebih baik itu lebih disarankan yang pertama teman-teman harus tahu dasarnya itu teman-teman harus tahu jenis kulit dulu. Nah, di sini mungkin teman-teman ada sebagian yang udah tahu kalau misalnya jenis kulit teman-teman mungkin jenis kulit aku ini kayaknya kombinasi, masih kayaknya belum yakin. Nah, di sini aku mau sharing ke teman-teman kalau misalnya jenis kulit sendiri ada 4 jenis kulit. Di sini ada jenis kulit normal. Kalau misalnya jenis kulit normal, mungkin ciri-cirinya lebih halus, kenyal, lembab, pori-porinya rapat, dan pastinya tidak berminyak. Dan itu banyak kita jumpai di dede bayi ya. Bayi, balita itu masih kulitnya masih cenderung ke normal. Nah, yang kedua ada jenis kulit kombinasi. Jenis kulit kombinasi biasanya yang kok daerah yang pinya berminyak, sedangkan daerah yang lain itu normal, atau daerah yang lainnya tuh kering. Kenapa ya? Ternyata jenis kulitnya masuk ke jenis kulit kombinasi. Yang ketiga ada jenis kulit berminyak. Kalau misalnya yang kulitnya berminyak, biasanya kalau misalnya siang-siang kok kulitnya sangat-sangat berminyak ya, kok glowing, kenapa? Terus juga kalau misalnya pakai apa-apa kok rentan banget jerawatan, terus pori-porinya besar. Nah, itu berarti kita masuk ke jenis kulit berminyak. Jadi bisa dilihat nih, pori-pori kita besar atau rapat. Jadi dilihat aja. Nah, yang keempat ada jenis kulit kering. Kalau jenis kulit kering biasanya kalau tampak dari jauh kok kayaknya normal, kulitnya masuknya normal kayaknya. Tapi pas diraba kok terasa kasar. Terus
juga kusam. Kadang kalau misalnya sampai kekurangan air banget tuh sampai bersisik. Terus juga rentan banget garis halus, misalnya masih umur teman-teman mungkin umur 20-an kok udah muncul garis halus di antara bibir sama daerah mata. Ternyata pas diteliti, oh ternyata kulit aku masuknya ke jenis kulit kering. Nah, di next. Nah, yang pastinya kalau misalnya teman-teman udah tahu nih jenis kulit teman-teman, jadi teman-teman nggak akan salah lagi untuk perawatan kulit teman-teman. Nah, di sini aku mau sharing tentang skincare tipsnya. Yang pertama itu ada pembersihan. Kalau pembersihan mungkin teman-teman udah tahu ya, fungsinya untuk menghilangkan sel kulit mati, terus juga debu, polusi, minyak berlebih di wajah, keringat ya. Jadi fungsi pembersihan itu. Nah, terus juga nggak cuma pembersihan nih, jadi teman-teman harus melakukan pelembaban. Apalagi kalau misalnya di sini kan remaja pasti banyak banget yang aktivitasnya di luar ruangan. Terus juga suka pakai motor yang pastinya butuh banget pelembab yang ada perlindungan dari sinar matahari. Yang kita sebut itu biasanya harus ada yang mengandung sunscreen, biasanya kayak gitu nyebutnya. Soalnya biar melindungi kulit dari paparan buruk sinar matahari. Nah, sekarang kita mempunyai kebutuhan baru karena di masa new normal seperti sekarang ini, kita dituntut untuk menjadi manusia di era digital. Jadi diteliti itu sekitar 60% orang itu menghabiskan banyak waktu untuk menggunakan handphone. Nah, ada juga nih efek positif dan negatifnya dari paparan sinar handphone ataupun gadget. Nah, salah satunya ke kulit itu, jadi kulit kita itu jadi menggelap, menghitam, bahkan si paparan efek negatif sinar blue light ini itu bisa menembus sampai lapisan terdasar kulit kita. Jadi efeknya itu kalau misalnya jangka panjang itu sangat buruk. Apalagi kalau misalnya yang teman-teman di sini suka begadang, suka nggak sih ngerasain kalau pas main handphone kok asik banget sampai lupa ternyata udah pagi gitu kayak gitu. Soalnya si mata kita itu merasanya kok masih pagi ini tuh, soalnya dari efek paparan sinar blue light tersebut. Kayak gitu. Nah, dari Wardah sendiri juga teman-teman, tadi sekilas info dari awal itu, jadi kita itu mempunyai kebutuhan baru, yaitu produk yang harus ada penangkal efek buruk sinar blue light. Salah satunya kita ngeluarin produk dari Lightening Series, yang mengandung niacinamide aktifnya yang buat menangkal paparan buruk sinar blue light. Jadi buat teman-teman, kalaupun misalnya bertanya nih, ada nggak produk yang untuk menangkal sinar blue light? Ada banget, dari Wardah sudah ngeluarin produk dari Lightening Series, yaitu ada dari pembersihannya sampai juga pelembabannya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah tahu nih kebutuhan untuk kulit kita, dan pastinya teman-teman harus juga dibarengin dengan gaya hidup yang sehat, pastinya berolahraga, terus juga makan makanan yang bergizi, dan juga jangan begadang ya. Nah, kesimpulannya buat teman-teman semua, jadi kalau misalnya teman-teman sudah mengetahui jenis kulitnya, yang pastinya teman-teman harus lebih cintai kulitnya, terus juga harus menggunakan produk yang aman, dan pastinya harus tahu nih apa aja sih penyebab yang dapat merusak kulit kita. Jadi kalau misalnya bukan kita yang mencintai kulit kita, ya siapa lagi? Terus juga teman-teman harus menggunakan produk yang halal dan aman pastinya, dibarengin juga dengan gaya hidup yang sehat. Jadi kulit kita juga jadi lebih sehat. Paling dari Mupi cukup sekian. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh langsung di kolom chat aja ya. Nanti bakal kita pilih untuk 2 penanya terbaik untuk hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Kakak Mufi atas sharing-sharing tentang skincare education. Ternyata bukan cuma yang biasanya kita kenal cuma UVA, UVB yang bisa merusak lapisan kulit, ternyata sekarang ada yang namanya blue light. Nah, jangan lupa juga, tadi Kakak Mufi juga sudah jelaskan di Wardah sendiri sudah ada yang namanya
lightning series yang sudah bisa menangkal paparan dari blue light sendiri ya, karena sudah ada kandungan niacinamide. Nah, jangan lupa belanjanya di sospes.sukabumi karena di sana akan ada diskon spesial dan hadiah spesial buat kakak-kakak di sini khusus untuk para peserta seminar di webinar hari ini aja ya. Nah, nggak cuma dari skincare-nya aja, setelah kulit kita sudah sehat, glowing, nah teman-teman juga pasti penasaran ya, apalagi cewek-cewek di sini, saya yakin nih, minimal pakai lipstick atau pakai bedah kali ya ke kampus. Nah, gimana sih tips dan trik make up ke kampus seperti apa ya? Karena di sini ada Kakak Rina yang akan sharing bagaimana make up look ke kampus yang simple, yang efektif, dan efisien ya. Oke, langsung aja kita terhubung sama Kakak Rina. Kakak Rina, silakan share ya. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua di sini. Jadi Rina bakal share nih video tutorial untuk pergi ke kampus. Nah, oke. Nah, teman-teman semua di sini, Rina yakin nih kalau misalnya ke kampus pasti menggunakan ini ya, skincare. Kalau nggak skincare, minimal pakai bedak. Nah, jadi di sini Rina mau share gimana sih caranya menggunakan pelembab yang baik, menggunakan foundation yang baik untuk kampus. Oke, kita langsung mulai videonya. Nah, oke. Nah, yang pertama teman-teman, wajib banget menggunakan hand sanitizer. Nah, sebelum bermakeup, pastikan bersih dulu ya. Lalu menggunakan pelembab nih. Pelembab itu wajib banget. Ini Rina pakai Lightning Day Cream, tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Mufi. Nah, caranya gampang. Dibagi ke 5 titik bagian wajah, lalu diputar halus, seperti ini. Pelembab itu penting banget ya teman-teman, apalagi yang mengandung SPF dan blue light. Nah, jika sudah rata, langsung menggunakan foundation. Nah, Rina pakai Lightening Liquid Foundation. Ini tahan 12 jam. Dan kenapa pakai liquid foundation? Karena liquid foundation itu ringan. Nah, buat teman-teman yang pengen ke kampus, tapi ingin ke cover, nih wajib banget pakai liquid foundation karena itu nggak berat di wajah, ringan dan tahan sampai 12 jam. Nih, dan itu coverage banget ya teman-teman. Nah, diratakan bisa menggunakan tangan atau pakai beauty blend. Nah, selanjutnya concealer. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa nggak pede nih, karena sering begadang ngerjain tugas dan punya mata panda, nah bisa ditutupi pakai concealer. Atau misalnya mau nutupin bekas-bekas noda jerawat, ini bisa banget. Nah, concealernya sangat coverage banget. Nih, cara pakainya di tap-tap rata aja untuk bagian yang ingin ditutupi seperti mata panda. Nah, seperti ini sampai benar-benar rata. Nah, oke. Nah, pokoknya harus di blend dengan rata ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah eyebrow. Nah, biasanya kalau eyebrow itu jadi bagian kontroversial ya. Tapi kayaknya Rina yakin nih di STI sendiri, teman-teman semua udah pada bisa ya pakai alis, atau di sini ada yang nggak bisa tanpa alis. Nah, di cara pakainya, yang pertama membuat bingkai terlebih dahulu, lalu diisi bagian dalamnya. Nah, seperti ini. Jangan lupa satu lagi. Oke. Nah, selanjutnya Rina akan menggunakan eyeshadow. Nah, yang Rina gunakan ini adalah eyeshadow dari lipstick Velvet Lip Mouse dan hasilnya itu natural. Nah, buat teman-teman yang pengen fresh nih matanya nih, boleh nih pakai Velvet Lip Mouse sebagai eyeshadow. Ini Rina pakai yang shade 01. Nah, cara pakainya mudah, diratain aja pakai tangan seperti ini. Nah, selanjutnya nih teman-teman bisa menggunakan eyeliner. Yang dipakai ini adalah eyeliner Optimum Habit Liner. Nah, jadi bentuknya itu seperti spidol, jadi memudahkan teman-teman yang lagi belajar pakai eyeliner. Nah, selanjutnya yaitu maskara. Nah, maskara yang dipakai ini dari Eye Expert Maskara. Nah, cara pemakaian maskara itu mudah, dijig-jag aja. Kalau yang seneng di ini dulu boleh, tapi kalau misalnya di sini Rina nggak pakai, karena udah melentikkan. Nah, jangan lupa bawahnya juga ya.
biar kelihatan matanya itu fresh. Satu lagi jangan lupa ya untuk dipakai. Nih, pokoknya bikin mata kita fresh dan seger gitu lihatnya. Nah, jangan lupa ya bahwa matanya juga dipakai. Nah, selanjutnya teman-teman, Rina mau pakai blush on. Nah, blush on-nya Rina pakai lipstick yang tadi dipakai sebagai eyeshadow, yaitu Velvet Lip Mousse 01. Nah, simple banget kan? Satu eyeshadow itu bisa dipakai satu lipstick itu bisa dipakai sebagai eyeshadow, blush on. Nah, selanjutnya Rina pakai bedak tabur biar lebih ini ya, mengunci minyak yang ada di wajah. Nah, cara pakainya mudah. Yang selanjutnya adalah tahap terakhir. Nih, Rina pakai lip cream yang tadi, lipstick yang tadi dipakai eyeshadow dan blush on. Nah, kalau misalnya anak muda sekarang pada senang ombre kan, nah Rina juga pakai ombre nih. Nah, ombre bagian dalamnya, Rina pakai Velvet 07. Warnanya itu agak merah. Nah, pokoknya kalau lipstick itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau ada yang suka warnanya nude, atau misalnya ada yang berani nih pakai warna merah. Nah, jangan lupa teman-teman untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan membawa hand sanitizer dari wadah yang mengandung 80% alkohol. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya boleh ya. Silakan di kolom chat. Nanti akan ada pertanyaan terbaik yang kita pilih. Nah, jangan lupa teman-teman, kita juga punya ini loh, rules untuk story. Nah, jadi buat teman-teman yang ini ya, yang pengen dapetin giveaway lagi, nah nanti kita bakal share foto bareng-bareng sama teman-teman nih. Nah, teman-teman upload aja di Instagram story, terus nanti tulis 3 kesan setelah mengikuti webinar ini, dan tag ke Instagramnya Wadah Beauty Sukabumi dan official PGRI SMI. Oke, paling segitu aja dari Rina. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Karina atas sharing-sharing bagaimana sih kampus look yang simple ke kampus ya. Jadi tadi udah di-glowingkan dengan lightening series, dan lightening series ini nggak cuma skincare-nya aja, ternyata Wadah sekarang ngeluarin lightening series yang dekoratif ya. Ada yang namanya lightening liquid foundation, dan juga ada yang ininya ya, yang concealernya. Itu harganya murah banget, 40-an ribu doang ya. Udah bisa dapat foundation yang tahan 12 jam. Jadi langsung aja cek di sospes.sukabumi di akun Shopee kami, di Shopee ya, langsung aja ya cek, karena banyak sekali hadiah di sana dan promo. Dan khusus buat peserta webinar hari ini, kita akan bagi-bagi voucher yang akan berlaku besok. Setiap minimal pembelian 150.000, teman-teman bisa dapat potongan 25.000. Nah, itu hanya berlaku untuk teman-teman di sini ya, dan juga akan ada banyak sekali hadiah yang tadi aku udah tunjukin nih. Ini khusus buat teman-teman juga. Nah, selain ini juga kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Aku bakal pilih 4 penanya. Ada yang mau langsung aja, langsung bertanya di sesi pertanyaan ini? Barangkali ada yang mau langsung, kita langsung pilih ya. Kakak di sini langsung unmute aja. Kalau misalnya ada yang mau nanya langsung nih, kita langsung buat sesi tanya langsung ya. Akan mendapatkan hadiah goodie bag dari Wadah nih. Belum ada nih yang mau nanya langsung? Cara mengatasi kulit yang berkomedo itu kayak gimana ya? Ini dari kakak, ini kakak siapa ya? Kakak Windy. Kakak Windy, oke. Kakak Windy akan dibantu dijawab oleh, ini lebih ke skincare ya? Iya, iya. Bisa langsung dijawab oleh kakak Mufi. Oh iya, buat kakak Windy, bagus banget ya pertanyaannya, katanya. Gimana cara mengatasi kulit yang ada komedonya? Komedo. Iya. Komedo ya Kak ya, betul pertanyaannya? Iya. Nah, kalau dari kita sendiri, kalau misalnya jenis kulit berkomedo itu, kita harus tahu nih penyebabnya dari apa. Jadi kakak harus tahu dulu
jenis kulitnya apa. Misalnya jenis kulit kakak udah tahu nih jenis kulitnya berminyak. Jadi kakak bener gak misalnya dari pembersihannya sudah menggunakan produk yang khusus untuk kulit berminyak apa belum. Nah, dan juga untuk yang jenis kulit berminyak itu banyak banget sel kulit mati yang dikeluarin setiap harinya, beda dengan jenis kulit kering ataupun normal. Jadi pembersihannya juga untuk jenis kulit berminyak itu harus lebih maksimal karena yang tadi sudah di-sharing, pori-porinya lebih besar dan juga si debu dan polusi itu lebih banyak lebih cepat nempel ke pori-pori kita. Jadi kalau misalnya nggak dibersihkan, otomatis nanti si debu polusi itu nyumbat ke pori-pori dan menimbulkan komedo. Jadi kalau misalnya dari aku lebih nyarankan ke kakak, jadi harus pembersihannya lebih dimaksimalkan. Kalau misalnya nanti udah maksimal nih pembersihannya, nanti dibarengin juga dengan minum yang teratur, makan makanan yang bergizi. Paling kayak gitu ya Kak ya. Cukup jelas ya. Kak Windy? Cukup, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih buat Kak Windy yang sudah menanyakan langsung ya. Dan 3 pertanyaan yang aku pilih lagi ini di kolom pertanyaan, aku bakal bacain aja ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, kayaknya bagus banget nih pertanyaannya ya. Oke, ini kayaknya udah banyak banget ya, antusiasmenya luar biasa. Oke, nah ini nih ya, dari Kakak Risna nih, izin bertanya Kak, apakah pakai foundation di masa pandemi sekarang itu aman? Soalnya kan sekarang kemana-mana atau keluar harus pakai masker nih, apakah produk dari Wardah ini tidak akan menggumpal atau jadi menimbulkan komedo? Ini mungkin akan dibantu oleh Kakak Rina ya untuk menjawab pertanyaan ini. Boleh Kakak Rina? Oke, untuk Kakak Risna ya, kalau misalnya menggunakan foundation itu insya Allah aman, asalkan nanti pembersihannya itu maksimal. Nah, karena foundation itu kan berwarna ya tentunya, jadi kalau misalnya mukanya pengen tetap sehat, pengen tetap terawat, harus pembersihannya maksimal. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan micellar water ataupun mic cleanser untuk pembersihannya. Nah, terus ini bakal berkomedo atau enggak? Nah, jadi liquid foundation yang tadi sudah Rina pakai itu dia non-komedogenik. Jadi aman, nggak bikin komedoan kayak gitu. Jadi kalau misalnya pakai foundation itu aman, dipakai setiap hari, asal pembersihannya itu maksimal gitu. Jadi dibarengi sama pembersihan ya. Oke. Oke, nah selanjutnya ya, aku bakal bacain lagi nih. Selanjutnya pertanyaannya, bentar ya, saya lanjutin pertanyaan di kolom chat. Ini banyak banget. Oke, nah sekarang ada yang nanya juga nih ya, dari Kakak Arfa Jatnika. Pertanyaannya, kenapa ya jerawat saya sampai ke leher-leher padahal saya selalu rutin untuk menggunakan facial foam dan masker? Apakah ada dari produk Wardah untuk mengatasi masalah seperti ini? Nah, jadi katanya sampai leher-leher nih, padahal udah rutin pakai facial foam dan masker. Untuk pertanyaan ini mungkin bisa dijawab sama Kakak Mufi ya. Kakak Mufi bisa bantu jawab? Oh iya. Untuk pertanyaannya ini kayaknya dari siapa tadi pertanyaannya? Oh iya. Untuk pertanyaannya katanya kenapa sih untuk kulit aku jerawatnya kok sampai leher-leher, sedangkan pemakaian facial foam-nya udah bagus banget, udah setiap hari digunakan. Jadi kalau misalnya boleh aku sarankan sih kakak dilihat lagi nih itunya si facial foam itu untuk jenis kulit apa. Barangkali yang facial foam kakak gunakan sekarang itu untuk kulit yang kering. Kan beda tuh peruntukannya. Kalau misalnya yang untuk jenis kulit berminyak itu biasanya dia itu mengurangi minyak berlebih di wajah. Dan kalau misalnya memang di leher misalnya, itu pembersihannya sampai leher juga nggak menggunakan facial foam. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya boleh aku sarankan sih, untuk kakak bisa menggunakan produk dari Acne Derm Series. Di situ ada serangkaian, ada obat jerawatnya, ada juga dari pembersihannya. Dan juga aku ingetin lagi untuk teman-teman yang memang punya cenderung kulitnya itu berminyak, rentan banget jerawat. Jadi kita itu harus lebih
pembersihannya harus lebih dimaksimalkan, soalnya banyak banget sel kulit mati yang dikeluarkan setiap harinya. Jadi teman-teman harus lebih aware di situnya, dan juga harus dibarengin juga dengan minumnya yang teratur. Insya Allah kok kalau misalnya si air kita di dalam tubuh kita itu udah bagus, yang kita masuk airnya, insya Allah juga kalau misalnya kulit kita nanti juga hasilnya lebih maksimal, lebih bagus juga hasil ke kulitnya. Paling kayak gitu. Makasih Kakak buat pertanyaannya. Oke, terima kasih ya untuk Kakak Arfa ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir saya akan bacain lagi dari kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan dari Kakak Novi. Kakak Novi Junia nanyain mau tanya nih, kalau pakai foundation kenapa ya udah di blend rata juga kalau udah keluar rumah terus kepanasan dan lah jadi jelek gitu kelihatannya. Kenapa ya? Why? Kata Oke, mungkin ini pertanyaannya buat Kak Karina ya. Boleh Kak Karina dibantu dijawab? Oke, jadi tetap ya kalau misalnya foundation rata itu harus di blend dengan rata, dan sebelumnya itu sebelum pakai foundation wajib pakai pelembab. Nah, lebih bagus lagi menggunakan serum ataupun base makeup kalau misalnya foundationnya itu mau nempel. Nah, mau nempel sampai seharian gitu. Nah, kalau misalnya menggunakan foundation itu nggak boleh asal misalnya nih kita pakai terus kita putar foundationnya. Nah, itu tuh salah. Kalau misalnya pakai foundation bisa di blend, kalau misalnya pakai beauty blend itu di tap-tap, atau misalnya pakai tangan itu di tap-tap pelan ke arah bawah. Jadi kalau misalnya pakai foundation sama pelembab itu beda ya cara pemakaiannya. Kalau pelembab kan diputar sampai merata. Kalau misalnya pakai foundation itu harus di blend ke bawah. Kalau misalnya pakai tangan atau di tap-tap pakai beauty blend. Nah, kalau misalnya mau maksimal lagi, yang tadi Rina bilang, pakai serum dulu, pakai pelembab dulu, ataupun pakai base makeup, seperti itu. Kalau misalnya foundationnya tuh mau lebih cover dan lebih matte, seperti itu, Kak. Oke, terima kasih buat Kak Novi atas pertanyaannya. Nah, oke, mungkin sesi pertanyaannya udah selesai ya. Nah, untuk sesi Wardah juga sudah selesai. Nah, tadi sudah yang nanti 4 penanya tadi, boleh langsung aja ya, nanti hubungi ke Wardah Beauty Sukabumi, dan jangan lupa nih, tadi sudah dijelaskan bahwa akan ada hadiah tambahan buat teman-teman di sini semua. Gampang banget caranya, nanti kita akan share foto kebersamaan hari ini, atau teman-teman mau screen capture juga boleh, tinggal langsung ikutan giveaway dari Wardah dengan cara kasih kesan-kesan terbaik mengikuti hari ini ya, webinar hari ini. Kesan-kesannya apa, dan jangan lupa tagnya ke @wardahbeauty.sukabumi dan juga @official.stiepgrismi. Nah, tagnya kedua akun tersebut dan ceritain kesan-kesan hari ini. Dan hari ini juga kita bakal bagiin ya, tadi kita udah diam-diam bikin screen capture nih teman-teman ya, kebersamaan hari ini. Oke, mungkin sekian ya dari Wardah Beauty. Jangan lupa juga bahwa besok akan ada promo spesial buat peserta webinar hari ini dengan cara belanja di sospes.sukabumi, dapat potongan harga 25.000 ya. Jadi buat teman-teman semua jangan sampai kelewatan, karena ini khusus untuk peserta webinar STIE PGRI ya. Oke, mungkin sekian dari Wardah Beauty. Jangan lupa di tag juga ya tadi giveaway hari ini, dan ada 4 penanya terbaik tadi yang akan mendapatkan goodie bag dari Wardah. Sekian dari Wardah, saya akan serahkan kembali kepada MC. Oke, dadah semuanya. Ya, terima kasih dari Wardah, tim. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat khususnya bagi kaum hawa ya. Dan dengan Wardah, mudah-mudahan para pasangannya menjadi tambah sayang, tambah cinta gitu ya. Terima kasih hadiahnya, semoga bermanfaat. Baik para peserta webinar seluruhnya yang ada di alam semesta ini, nanti hadiahnya akan di door prize langsung oleh panitia dengan nomor NIM ya, tentunya yang sudah mendaftar. Dan untuk absen juga pengisian kuesioner silahkan dilakukan sampai dengan pukul 000 hari ini. Dan setelah mengisi absen dan kuesioner, Anda bisa langsung ke email dan nanti akan dapat dilihat sertifikat masing-masing. Seperti itu. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf dari
kami panitia mewakili apabila ada kesalahan teknis maupun non teknis. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh peserta kepada kami, panitia, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda. Mohon maaf sekali lagi. Oke, sebelum saya tutup dengan bacaan hamdalah, ada berapa hadiah sekarang? Silakan yang dari Wardah, masih ada sisa berapa? Pertanyaannya adalah, siapa nama lengkap narasumber yang kedua? Silakan, siapa yang mau ngomong? Silakan, mic-nya di unmute. Ada yang mau jawab? Silakan muncul di layar. Ada dia goodie bag. Halo Pak. Siapa namanya? Mukanya kemana ya? Rifki. Ada. Ya. Silakan. Siapa namanya? Reza Sadat. Oh, nama Rifki Mulyadan Fai 0317063. Nama 063 2017 ya. Panitia ya. Silakan ditulis namanya siapa? Rifki Maulidan. Ya, Rizky Maulidan. Siapa namanya? Jawabannya? Jawabannya Reza Sadat Sasmaini SEMM. Oke. Selamat, Anda mendapatkan bingkisan dari Wardah, bisa diambil hari Selasa ya, di tata usaha atau di ruang B3. Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua langsung. Siapa ketua panitia webinar kali ini? Silakan yang mau ini ngomong. NIM, nama lengkap. Ibu Ida Royani. Siapa namanya? Devi Rahmawati. Ya. Nama Prianto. Ya. Dinar. Siapa namanya? Bu Ida. Pak Musabar. Ida apa? Bu Ida. Ida apa? Bu Ida Royani SAK. Gelarnya. 1. Nih, tadi padahal penting nanya. 2. 3. Siapa lagi yang mau jawab? Ini belum lengkap. Oh. Siapa yang mau jawab? Nama yang bikin Bu Ida Royani MAK. M. Oke, siapa namanya barusan yang jawab? Iya. Oke, pertanyaan terakhir. MP Kirianto. Ya, udah dicatat sama panitia, bisa diambil langsung hadiahnya hari Selasa. Bingkisan dari Wardah plus brosur umroh. Bukan umrohnya. Pertanyaan ketiga, yang terakhir. Brosurnya aja. Ya, yang ketiga, pertanyaannya adalah, kapan ulang tahun SD PGRI Sukabumi? Tanggal 14 Agustus. 14 Agustus. 14 Agustus. Iya, mau di Devi. Kita Septiani. Kita Septiani. Nita Septiani. Agustus. Ya. 14 Agustus. Tahun. Bener Pak. 9. 14 Agustus. Salah, tepat. Ganti. Halo. Siapa lagi yang mau jawab? 14 Agustus 94. Nama? Muhammad Yasin. Muhammad Yasin 13 Agustus 94, betul nggak? Pak, masih salah. Siapa lagi? Edo Sukmawarsito, NIM 02188039. Edo Sukmawarsito. Nama. Edo Sukmawarsito. Rahmatullah. 14 Agustus 93. Oke, Anda selamat mendapatkan bingkisan dari Wardah. Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih alhamdulillah semuanya. Yang belum dapat mungkin next ya seminar berikutnya. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.